Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen dengan yield sekitar 6%. Bagaimana potensi saham ini ke depannya, apakah menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham TBLA yang jika kita lihat hari Jumat kemarin turun 2% lebih ke 650. Secara teknikal jika kita perhatikan, TBLA sempat sebelumnya mengetes support 600. Setelah menyentuh 600 jika kita perhatikan TBLA mulai sideways. Setelah sempat naik di atas garis EMA50. Setelah naik di atas garis EMA50, jika kita perhatikan TBLA naik mengetes garis EMA 150, tapi beberapa kali menyentuh garis EMA 150 sampai 700. TBLA ternyata gagal break dan saatnya kembali melemah menuju support di EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi support di sekitar 655, dan walaupun hari Jumat kemarin TBLA turun di bawah 655, secara teknikal support EMA 50 belum terkonfirmasi break. Dan walaupun candle lumayan solid, tapi jika terpantau minggu depan TBLA masih bisa bertahan, teman-teman yang sudah punya di harga atas maupun harga bawah menurut saya masih bisa di hold. Apalagi jika kita perhatikan di sini, asing terpantau hari Jumat kemarin masih masuk akumulasi, tapi memang transaksi asing juga masih sedikit di saham ini, jadi memang tidak perlu terlalu perhatikan pergerakan asing. Tapi jika kita lihat di broker summary, walaupun turun 2%, ini terpantau tidak ada distribusi. Jadi secara teknikal TBLA masih oke selama masih kuat berada di atas support EMA 50. Apalagi penurunan ini tidak ada distribusi. Dan kemarin keluar pemberitaan bahwa TBLA akan bagikan dividen sebesar 241 miliar dibayarkan 10 Juli. Dan jika kita lihat di sini, untuk dividennya itu setara dengan 40 per lembar saham. Dan dividen yieldnya apabila dengan harga 655 itu di sekitar 6%. Jadi untuk ex-date dividen kita lihat di sini ada di tanggal 25 Juni. Jadi apabila teman-teman mau mendapatkan dividen dari saham TBLA, teman-teman harus hold minimal sampai penutupan tanggal 24 Juni. Apabila teman-teman tanggal 25 Juni sudah menjual, teman-teman masih mendapatkan dividen. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham TBLA, untuk saat ini bisa wait and see dulu. Apabila terpantau bisa bertahan dari rebound dari garis EMA 50, baru ikut entry, dan pertimbangkan jadikan garis EMA 150 di 680 sampai 700 untuk target take profit apabila teman-teman pinginnya trading jangka pendek dan tidak mau mendapatkan dividen. Tapi sebaiknya jangan entry apabila TBLA ternyata minggu depan masih lanjut turun bawah garis EMA 50. Jadi apabila terkonfirmasi break, maka TBLA akan mulai downtrend lagi dengan target penurunan tetap di support kuatnya di 600 untuk saat ini. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari RSIP. Bisa kita lihat RSIP sebelumnya juga sempat naik di atas garis EMA 50, tapi mencoba break garis EMA 150 masih gagal, turun kembali. Setelah turun bawah garis EMA 50 menyentuh 850, bisa rebound juga, bisa kita lihat sempat naik di atas garis EMA 50 tapi tetap tertahan di garis EMA 150. Kembali melemah dan saat ini bisa kita lihat lanjut downtrend dan telah turun di bawah support 800. Jadi walaupun perdagangan hari Jumat turun 3%, candle masih belum terkonfirmasi break karena masih menyentuh 800, tapi karena candlenya sangat solid, hati-hati potensinya sangat besar untuk break 800 dan melanjutkan downtrend menuju target terdekat berikutnya di 750. Jadi untuk LSP secara teknikal saat ini sudah tidak oke. Apabila mau entry pun menurut saya saat ini masih beresiko. Jadi selalu saya jelaskan, apabila kita ingin tahu sebuah saham oke atau tidak, lihat apakah berada di atas garis EMA 50 150. Jika kita pantau berhasil rebound pun, kita harus lihat apakah berhasil naik di atas garis EMA 150. Apabila masih gagal, pertimbangkan untuk keluar. Sama seperti TBLA tadi, saya sarankan untuk take profit apabila walaupun bisa bertahan di garis EMA 50. Jika terpantau tetap kesulitan untuk break garis EMA 150, maka secara pergerakan saham tersebut belum terkonfirmasi uptrend, masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Jadi bukan berarti sudah naik tinggi pasti akan uptrend dan sebagainya, tapi jika terpantau tetap gagal break, maka potensi untuk lanjut turun masih sangat besar. Apalagi untuk LSP bisa kita lihat penurunan 3% lebih ini masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga terpantau masih terus keluar dari saham LSP. Jadi LSP saat ini apabila mau spekulatif buy pun menurut saya masih terlalu beresiko karena masih bergerak sangat downtrend dan minggu depan saya lihat masih ada potensi untuk turun mengetes 750.
Jadi apabila teman-teman saat ini masih hold saham LSIP, hati-hati, cara pergerakan saat ini sudah bergerak sangat downtrend. Selanjutnya saya akan coba analisa saham SSMS. Saham SSMS, jika kita lihat hari Jumat kemarin memang masih naik 0,51% ke 995. Dan secara teknikal saat ini memang masih side untuk tren jangka pendek, tapi tren jangka menengah ini masih bergerak downtrend. Dan ini juga bisa kita jadikan contoh kasus untuk kita belajar bareng, pentingnya garis EMA 50 150. Jadi sebelumnya bisa kita lihat saham ini memang cara pergerakan lumayan liar. Jadi apabila teman-teman punya saham ini atau ingin trading saham ini, teman-teman harus lebih disiplin karena bisa kita lihat candlenya kebanyakan shadow ke atas ke bawah. Berarti pergerakan dalam satu hari itu sangat liar, bisa turun ke bawah sangat dalam, satu naik tinggi. Di sini juga bisa kita lihat sempat pada tanggal 23 Januari naik sangat tinggi, sebelumnya berada di bawah garis EMA 50, langsung naik mengetes garis EMA 150. Satu keesokan harinya masih lanjut naik walaupun sempat juga turun bawah garis EMA 150 dengan penurunan lumayan dalam. Jadi memang cara pergerakan ini sangat liar, jadi apabila teman-teman sudah punya saat ini juga menurut saya harus hati-hati. Bisa kita lihat setelah berhasil break garis EMA 150, SSMS sempat menyentuh sekitar 1280 sampai 1300. Setelah menyentuh target harganya atau resisten ini, saham SSMS gagal break dan malah turun kembali di bawah garis EMA 50 150, sehingga cara pergerakan sudah tidak oke kembali karena sudah berada di bawah garis EMA. Dan jika kita perhatikan setelah turun bawah garis EMA 50 mencoba bangkit, tapi selalu tertahan di garis EMA 150 dan terus dibuat turun. Dan saat ini jika kita lihat support di 950, karena sebelumnya beberapa kali mengetes support ini, saham SSMS masih bisa bertanda rebound. Kemarin juga menyentuh 950 masih bisa bertanda rebound, tapi saat ini SSMS belum sempat menyentuh garis EMA 150, baru di sekitar garis EMA 50 yang saat ini sekitar 1025, saham ini sudah mulai tertahan dan dibuat turun. Jadi setelah sempat menyentuh garis EMA 150 mulai melemah, saya itu berhasil rebound dari support psikologis di 1000, tapi saat ini tertahan di garis EMA 50. Jadi saat ini walaupun naik, harga 1000 masih berupa resisten untuk saham SSMS, dan di atasnya masih ada resisten di 1025. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry, menurut saya untuk saham SSMS paling aman adalah wait and see dulu, karena sekarang masih dekat dengan resisten 1000 dan 1025. Jadi walaupun minggu depan masih ada potensi untuk lanjut naik mengetes garis EMA 50, tapi apabila teman-teman minggu depan baru mau coba buy on breakout di sekitar 1000, jarak untuk trading sudah lumayan dekat. Jadi apabila mau trading pun menurut saya masih lumayan beresiko. Paling aman untuk saat ini adalah tunggu SSMS berhasil break garis EMA 50 baru coba ikut entry. Karena jarak garis EMA 50 ke 150 lebih jauh. Jadi untuk trading pun jaraknya lebih oke dan profitnya juga lumayan besar apabila memang berhasil break garis EMA 50. Jadi untuk saat ini apabila mau entry wait and see, paling aman adalah buy on breakout daripada entry sekarang. Atau apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, tunggu kembali di sekitar 950 sampai 960 untuk coba entry di sekitar daerah support ini. Dan jika kita lihat broker summary, pada kenaikan hari Jumat ini terpantau masih ada akumulasi di broker summary. Asing juga 2 hari terakhir terpantau mulai masuk kembali akumulasi saham SSMS. Jadi dari data yang kita dapat, memang SSMS saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk kembali naik mengetes garis EMA 50. Tapi potensi untuk break tetap kita harus lihat perdagangan minggu depan. Apabila minggu depan mulai naik plus ada akumulasi, maka potensi untuk break masih besar sehingga kita lebih oke untuk buy on breakout. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.